Nah, hari ini saya mengajak kita bersama-sama masuk dalam perenungan yang namanya menabur kasih. Apa sih dan bagaimana caranya menabur kasih? Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Saya ajak kita melihat bersama-sama ya firman Tuhan yang saya bacakan buat kita. Terlihat saudara slide-nya? Puji Tuhan. Ya, ketika bicara tentang menabur kasih, saya ingin kita melihat bersama-sama firman Tuhan. Saudara ingat di hari Sabtu sebelumnya saya menyampaikan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-31 ke-17 waktu itu. Dan hari ini saya baca di 1 Korintus pasal 12 tetap. Tapi perhatikan polanya. 1 Korintus pasal 12 ayat 31 berbicara, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat terakhir ditutup dengan kalimat, aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Apa yang dimaksud Paulus jalan lebih utama? Kalau kita lihat di pasal yang selanjutnya, setelah pasal 12, Paulus berbicara tentang demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Inilah yang dimaksud oleh Paulus. Jalan yang lebih utama yang ditunjukkan oleh Paulus adalah kasih. Paulus menyatakan bahwa iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar di antara ialah kasih. Tadi dia berkata menunjukkan yang lebih utama. Sekarang di pasal 13 ayat terakhir dia berkata yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kalau kita berbicara kasih, kita ingat Galatia pasal 5 ayat 22. Itu dikatakan buah dengan rasa yang pertama. Ya, buah roh dengan rasa yang pertama adalah kasih. Nah, siapa yang terkasih dalam Tuhan? Pada saat kita berbicara kasih, ada dua hal yang saya ingin kita awal-awal ini tahu, bahwa kasih itu pilihan. Masalah pilihan. Ya. Kolose pasal 3 ayat 14 berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Perhatikan kata kenakanlah kasih. Kata ini di dalam terjemahannya kita menemukan bahwa ada sebuah tindakan yang berbicara tentang pilihan. Sebuah tindakan yang dilakukan, mau dilakukan, dikerjakan dengan kehendak diri. Jadi kasih itu adalah masalah pilihan. Kita mau mengasihi atau tidak mau mengasihi, itu kita harus memutuskannya, memilih untuk mengasihi atau tidak. Saudara, kasih berarti lebih besar daripada sekedar perasaan. Bukan karena kita dikuasai perasaan, saya nggak bisa karena saya ngerasanya jengkel. Enggak. Kita bukan dikuasai oleh perasaan. Kita dikuasai oleh sesuatu yang namanya keputusan. Kita mau apa enggak. Kasih adalah sesuatu yang dapat kita pilih. Kasih adalah sebuah pilihan yang dapat dikendalikan. Mau apa tidak. Jadi kalau kita berbicara tentang tidak suka seseorang, kalau ada yang berkata saya tidak senang orang itu, saya tidak suka, saya tersinggung, saya tidak mau lagi mengasihi dia karena saya tidak bisa. Enggak. Itu bukan bicara perasaan yang menguasai diri kita. Kitalah yang harus memutuskan mau tidak untuk mengasihi, memberikan kasih. Kita mau sesuatu yang namanya mengendalikan kita itu kasih atau perasaan kita.
Nah, kalau kita bercermin pada firman Tuhan tadi, Kolose pasal 3 ayat 14, maka kita tidak bisa berkata nggak bisa mengasihi, karena kasih adalah masalah pilihan. Nah, yang kedua, saya ingin berikan dasar yang kedua adalah kasih adalah masalah sikap. Ya, 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Berarti di dalam perintah Yohanes ini, dalam firman Tuhan ini, kita diajarkan kebenaran bahwa di dalam kita bersikap, itu kita bersikap dengan kasih. Saudara, kasih adalah masalah sikap. Berarti sikap kita ini harus benar-benar melahirkan kasih, mencerminkan kasih. Ajakan Yohanes kepada kita, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan, bukan dengan lidah, tetapi dengan sikap, dengan perbuatan, dan dalam kebenaran. Nah, kasih ada di wilayah mana? Bukan di wilayah cuma ngomong saya mengasihi, bukan cuma dengan kata-kata saya berbuat baik, tapi kasih itu tindakan kebaikan. Kasih itu bagaimana sikap kita mewujudkannya. Kalau cuma berkata dan cuma di lidah, orang banyak bisa melakukannya. Semua bisa melakukan itu. Tetapi Yohanes mengatakan, enggak. Di dalam perkataan saja, kasih bukan hanya dikeluarkan dengan bahasa, dengan kata-kata. Kasih dinyatakan, diwujudkan dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, kalau demikian, maka ingat, kasih merupakan sesuatu yang kita lakukan. Wujud yang nyata, tindakan, perbuatan. Kasih lebih sekedar kata-kata. Ada lagu berkata, kasih bukan sekedar kata-kata semata, ia nyata dalam perbuatan sehari-hari. Itu kasih. Jadi suatu tindakan dan bukan perasaan. Ya, kasih itu nyata, kasih itu tindakan, kasih itu perbuatan, kasih bukan sekedar perasaan, kasih bukan kata-kata, kasih itu benar-benar nyata. Lakukanlah. Nah, di dalam dasar yang saya sampaikan ini, dua hal ini, kita hari ini mau melangkah dan belajar. Kasih itu sungguh-sungguh kita wujudkan dalam hidup kita. Dalam pesan firman Tuhan yang menuntun kita hari ini, kita tahu bahwa kasih itu benar-benar harus nyata bagi keluarga kita, bagi sahabat kita, bagi orang sekitar kita. Di dalam kasih, bahasa Yunani beda ya. Kalau bahasa Indonesia hanya kasih begitu. Tapi kalau di dalam bahasa Yunani, kasih itu 4 ya. Storge, ya, eros, philia, agape. Ketika kita bicara storge ini, kasih sayang antara sahabat. Eros itu kasih yang berbicara daya tarik seksual. Philia itu kasih sayang emosional, ya, persahabatan, ya. Kalau agape, kasih yang tidak bersyarat dan yang memberi, mau berkorban. Storge itu kasih sayang alamiah, ya. Jadi kekristenan di wilayah mana? Kekristenan mengajarkan kasih agape. Gak mudah. Yesus sudah mencontohkannya. Kita mengikuti teladan Yesus. Kita hanya bisa ketika minta kuasa Roh Kudus memampukan kita, menolong kita. Kasih yang tidak bersyarat sudah dibuktikan di atas kayu salib. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan khotbah saja, tetapi dengan perbuatan. Ketika Yesus berkhotbah di bukit, berbahagia mereka berduka cita, berbahagialah mereka miskin di hadapan Allah, berbahagialah. Yesus menjalankan semuanya, dan ketika di atas kayu salib, kasih yang tidak bersyarat, itu yang ditunjukkan Yesus. Mengampuni musuh, tidak mendendam, tidak marah, dan
seluruh kasih memuncak di atas kayu salib. Itu kasih agape. Dan kita tahu, ketika kita berbicara kasih dan mau melakukan kasih, kita ingin berbuat kasih. Pak Fu, saya mau menerapkan kasih dalam hidup saya. Saya mau melangkah dalam kehidupan kasih agape yang Tuhan perintahkan. Kadang-kadang Tuhan melatih kita dengan cara yang unik waktu kita mau melakukannya. Allah akan mengirim dan meletakkan orang-orang yang tidak kita sukai dan orang-orang yang sukar di sekeliling kita untuk mengajar kita mengasihi. Pada waktu kita berdoa, Tuhan, ajarkanlah kasih-Mu. Datang orang yang susah dikasihi. Tuhan, hari ini saya sudah mendengar firman-Mu. Saya mau dituntun berjalan dalam kasih. Tuhan taruh orang yang kita tidak sukai ada di sekeliling kita. Tuhan, saya mau mempraktikkan kasih agape. Tuhan kirim orang datang. Orang itu orang yang sukar. Dan itu benar-benar tidak mudah bagi kita. Dia ada di sekitar kita. Dan kita harus mengasihi dia. Itulah cara Tuhan. Tuhan akan mengirim dan meletakkan orang-orang yang tidak kita sukai, orang-orang yang suka di sekeliling kita, untuk mengajar kita mengasihi. Inilah sekolah kehidupan. Itu bisa pasanganmu, bukan hanya diletakkan, memang ada dalam hidupmu. Itu bisa anakmu. Tapi kalau berbicara teman, bicara di luar dari keluarga, itu bisa temanmu, sahabatmu, bisa teman sekerjamu, teman sepelayananmu, bisa siapapun juga. Jadi ketika kita berdoa ingin melakukan kasih agape, jangan berpikir Tuhan akan mengirim orang yang mudah di sekitar kita. Justru inilah sekolah kehidupan. Tuhan melatih kita. Kira-kira engkau pikirkan saat ini, pernah gak ngalamin kejadian begini? Coba berpikir, saya pernah alami gak? Orang yang sukar untuk dikasih, orang yang sulit untuk dimengerti, orang yang sukar untuk dilayani, orang yang seperti duri dalam daging, orang yang jengkelin bener, orang yang benar-benar sulit dipahami. Tapi jangan salah, justru melalui yang seperti itu, Tuhan mengajar kita, melatih kita dalam hal yang namanya kasih. Nah, Pak Fu, kalau begitu, gimana caranya kalau Tuhan bisa mengirimkan seperti itu? Kita bagaimana mempraktekkannya? Pertama, kita harus menyadari ada orang seperti itu bisa ditaruhkan Tuhan. Nah, mari saya mengajak kita untuk 3 langkah dulu hari ini ya. Yang keempat itu jangan ini dipikirkan. Pertama, mengasihi Allah. Kita harus mempraktikkan ketika mau belajar mengasihi orang lain, kita harus belajar mengasihi Allah. Belajar mengampuni musuh, belajar pikiran-pikiran kasih. Hari ini kita belajar poin pertama, kedua, dan ketiga. Besok kita belajar poin keempat dan kelima. Ya. Nah, kenapa mengalami kasih Allah itu penting? Ketika belajar mau mengasihi orang lain, menabur kasih dalam hidup kita. Menabur itu bukan hanya menabur materi, ya. Menabur kasih itu juga sebuah tindakan yang Tuhan mau. Dan kalau apa yang kita tabur itu kita lakukan, kita akan menuai. Ya. Efesus pasal 3:18, saya ambil dari firman Allah yang hidup. Semoga saudara dapat merasakan dan mengerti seperti yang layak bagi semua anak Allah. Betapa panjang, betapa lebar, betapa dalam, betapa tinggi sesungguhnya kasih Allah itu. Dan semoga saudara sendiri mengalami kasih itu. Walaupun kasih itu demikian besar sehingga saudara tidak akan pernah melihat kesudahannya atau benar-benar memahaminya. Dengan demikian, akhirnya saudara akan dipenuhi dengan Allah sendiri. Nah, saya memberikan garis bawah atau memberikan bold, huruf besar. Saudara perhatikan kata merasakan dan mengerti. Mengalami kasih itu. Dan dipenuhi dengan Allah itu sendiri. Dipenuhi kasih itu sendiri. Allah itu kasih. Berarti dipenuhi dengan Allah itu sendiri, dipenuhi kasih.
Langkah pertama untuk menabur kasih dan kita bisa mengasihi ya di dalam kehidupan kita terhadap sesama orang lain. Kita harus mengalami kasih Allah. Jadi kalau kita tidak merasakan dan mengerti kasih Allah, tidak merasakan, mengalami sendiri, tidak mengalami kasih itu, tidak dipenuhi dengan kasih itu Allah sendiri, kita nggak mungkin bisa mengasihi. Kita harus alami dulu kasih Allah. Saudara, 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah ini berbicara kita alami kasih Allah dulu, baru kita bisa mengasihi. Maka perhatikan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dalam hal ini, kalimat tersebut jelas mengatakan bahwa kita mengasihi karena berarti kita bisa lakukan sebab kita dikasihi dulu. Nah, orang yang tidak pernah merasakan kasih Allah terlebih dahulu, dia tidak bisa mengasihi orang lain dengan kasih agape. Karena saya katakan tadi, kasih agape itu di atas kayu salib sudah dicontohkan. Saudara, kasih agape itu lahir bukan hanya terlihat, dari motivasi di dalam pun kita dipimpin oleh Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus untuk mengasihi dengan murni, dengan tulus, dengan sungguh. Jadi orang yang dinyatakan di 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 dinyatakan jelas karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, kita mengasihi. Maka dimulai dari Allah dulu. Ya, perhatikan, dimulai dari Allah dulu. Kalau kita mengerti akan hal ini, ya, sebentar. Mengerti akan hal ini, sebentar saya ajak kita melangkah ke slide selanjutnya. Tadi ada tercoret slide ya. Oke. Kalau kita mengerti hal ini, ya, maka apa yang akan terjadi? Kita akan mengerti betapa pentingnya merasa dikasihi Allah itu terjawab. Karena orang-orang yang tidak dikasihi biasanya adalah orang-orang yang tidak mengasihi. Kalau dia tidak pernah mendapatkan kasih yang dari penciptanya, bagaimana dia bisa belajar mengasihi atas dasar perintah penciptanya? Orang-orang yang tidak dikasihi belum mengalami kasih dari pencipta. Bagaimana mungkin dia bisa mengalirkan kasih kepada ciptaan yang lain? Nah, kalau kita pikirkan mengapa begitu penting merasa dikasihi Allah, sangat penting. Karena hanya orang yang dikasihi bisa mengasihi. Sebelum dia merasakan kasih Allah, seperti tadi saya ungkapkan, sebelum dia merasakan dan mengerti, sebelum dia mengalami kasih Allah, sebelum dipenuhi oleh kasih itu sendiri, dia nggak bisa merasakan dan mengerti bagaimana Allah dengan kasihnya betapa panjang, lebar, dalam, betapa tinggi, dan sampai nggak pernah bisa melihat kesudahan dan memahami kasih Allah. Maka dia bisa mengasihi. Saudara, dalam perumpamaan tentang pengampunan, Yesus memberitahukan orang yang diampuni banyak, dia bisa mengasihi. Ya, orang yang diampuni banyak. Nah, ketika ada seorang yang berhutang, di dalam perumpamaan tersebut Yesus berkata, hutangnya dilunaskan. Tapi ketika dilunaskan, orang yang hutang lebih sedikit, padahal hutang banyak, dia nggak bisa mengampuni. Oh, itu hukuman Tuhan nyatakan jelas. Tapi dalam perumpamaan itu Yesus katakan, orang yang bisa mengasihi dengan luar biasa ada orang apa? Orang yang diampuni banyak. Semakin orang diampuni banyak, dihapuskan hutangnya banyak, dia akan semakin bisa mengampuni. Itu prinsip kerajaan sorga. Nah, jadi orang-orang yang tidak dikasihi biasanya orang-orang yang tidak mengasihi. Yohanes pasal 15 ayat 12 berkata, inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Balik lagi, Yesus menyatakan, dan hari ini firman Tuhan jelas menyatakan perintah untuk saling mengasihi dasarnya adalah telah dikasihi. Jadi sama ya, dasarnya ya,
Kita mengasihi karena Allah lebih dulu telah mengasihi kita. Kita diperintahkan untuk saling mengasihi. Kenapa? Karena seperti Allah telah mengasihi kita. Maka di dalam kekristenan, mempraktekkan kasih itu sangat penting. Karena ini perintah Tuhan. Ini satu dorongan yang jelas disuruh oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu, karena Allah yang kita sembah itu kasih. Dan kasih itu kita sudah rasakan. Maka orang Kristen tidak pernah berhenti di dalam namanya perkataan, tetapi tindakan dan perbuatan. Maka Yakobus berkata, harus lakukan firman Tuhan. Yang tidak melakukan, tanggung jawabnya itu sangat dituntut oleh Tuhan. Karena apa yang ditabur, itu yang dituai. Mempertanggungjawabkan kasih yang telah diterima, itu satu tuntutan yang tidak bisa terhindar di hadapan Allah. Nah, Tuhan mau kita mengasihi karena itu menyembuhkan kita. Tuhan mau kita mengasihi karena itu demi diri kita sendiri. Hari ini, kalau kita bilang, Pak Fu, gimana praktekkan kasih agape? Bagaimana bisa melakukan kasih agape itu? Karena itu wilayah yang tidak mudah dilakukan tanpa syarat loh, Pak Fu. Kita lakukan dengan mata tertuju pada salib. Dengan memandang kepada salib. Dengan melihat teladan Yesus. Dengan melihat kepada salib. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena dari saliblah kita mengerti kasih yang betapa lebar, betapa dalam, betapa tinggi, betapa panjang. Dan sampai kita gak pahami. Kok mau ya dia mati bagi kita yang berdosa? Dia jadi berdosa. Dijadikan berdosa. Kenapa dia mau ditinggal oleh Bapa? Yesus ditinggal oleh Bapa di kayu salib. Padahal kitalah yang meninggalkan Bapa waktu di dalam kehidupan dosa. Kitalah sejak dari Adam dan Hawa yang tidak mau bersekutu dengan Bapa. Tapi Yesus yang bersekutu dengan Bapa dari kekal sampai kekal justru mau ditinggal Bapa supaya kita tidak ditinggal Bapa, supaya kita bersekutu dengan Bapa. Kita jadi berpikir, kok mau ya dia yang anak Allah dijadikan tidak dilihat Bapa di surga, Bapa memalingkan diri ketika menanggung dosa, ditinggal oleh Bapa, dia yang adalah anak, kita yang adalah budak dijadikan anak. Musuh dijadikan anak. Kok mau ya Yesus di atas kayu salib? Dia yang adalah anak Allah dalam persekutuan yang kekal begitu intim, sekarang ditinggal oleh Bapa. Dan kita yang adalah budak dan musuh justru dijadikan sahabat oleh Bapa. Pengorbanan Yesus ini kita sulit untuk mengerti. Sulit untuk paham. Maka ketika kita hari ini dituntun oleh firman Tuhan, dibawa untuk mengasihi orang, diajar pagi hari ini tentang menabur kasih, melangkah dalam tindakan-tindakan kasih. Kita memandang ke salib. Kita tertuju pada salib yang menuntun kita. Bagi kita melakukan tindakan kasih itu, karena Allah telah mengasihi saya. Kita melakukan mengasihi bahkan musuh kita. Orang yang sulit ditempatkan Tuhan. Orang yang suka diseling kita. Orang jengkelkan. Orang bikin gak nyaman. Duri dalam daging. Orang yang benar-benar melelahkan kita. Kita mau mengasihi dia. Bukan karena kekuatan kita. Tetapi karena Allah lebih dahulu mengasihi saya. Dengan kasih yang seperti tadi saya jelaskan. Ya, kasih yang salib itu. Maka saya mau mengasihi. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Langkah kedua. Pak Fu, gimana ya mengasihi orang-orang yang sukar yang ditempatkan sekeliling, orang yang dikirim oleh yang terjadi. Pak Fu, gimana ya saya mengasihi? Saya ada musuh loh. Saya pernah ada orang menyakitkan. Saya ada orang yang begitu menjengkelkan. Saya ada orang yang begitu memberatkan hidup saya. Yang kedua, mengampuni musuh. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Lihat ya, telah mengampuni kamu. Balik lagi, dasar dari firman Tuhan selalu demikian. Ya, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, di dalam perintah di Kolose pasal 3 ayat 13 ini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah. Ini yang saya ambil ya.
ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Perintah Tuhan jelas kok. Ampunilah. Nggak ada hal lain. Ampunilah. Jadi, bagaimana langkah kedua untuk bisa menabur kasih? Bagaimana saya bisa mengasihi sesama saya? Bagaimana saya bertindak dalam langkah-langkah kasih? Langkah kedua, mengampuni musuh. Itu. Nah, hati yang memiliki kepahitan adalah hati yang terbatas. Jika hati kita dipenuhi kepahitan, maka tidak ada ruang untuk mengasihi. Ya, host, saya minta yang namanya Timotius ini tolong dibantu dulu. Mungkin ada kesulitan apa untuk ini layar tercoret-coret lagi ya. Sebentar ya. Tolong host diperhatikan ya, bantu. Saya balik lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita lihat sama-sama ya. Oke. Ada ya. Hati yang memiliki kepahitan adalah hati yang terbatas. Jika hati kita dipenuhi kepahitan, maka tidak ada ruang untuk mengasihi. Hati kita itu luas. Sebenarnya tidak terbatas. Dalam dan gak terduga. Tapi tergantung kita mau letakkan apa di dalam hati kita. Kita mau isi dengan kepahitan, atau isi hati kita di ruangan yang kita di dalamnya itu kita isi untuk mengasihi. Kalau kita menaruhkan di hati kita kasih, percayalah, hati kita akan mengalirkan hal-hal yang luar biasa. Tapi kalau kita mengisi dengan dipenuhi kepahitan, wah, sayang saudara, langsung tidak ada ruang. Udah penuh. Sesak. Padat. Penuh. Ya. Penuh. Dan apa? Yang jelas, kalau kepahitan di hati kita, kita gak bisa mengasihi. Nah, untuk memulai mengasihi saat ini, yang saya katakan, kita harus tutup pintu masa lalu. Ada banyak hal yang memang mungkin melukai kita dalam pernikahan, dalam rumah tangga, di dalam engkau punya pengalaman kerja di masa lalu di kantormu, mungkin kau ditipu, atau dalam joint bisnismu engkau pernah ngalamin. Mungkin di dalam masa-masa yang lalu ada banyak hal yang kau tidak bisa katakan, begitu melukai hidupmu. Nah, ampuni yang melukaimu, bukan karena mereka layak mendapatkannya, tetapi untuk kebaikan Anda. Dengan demikian, hati Anda dipenuhi kasih. Jadi kita mengampuni karena kita sedang mau belajar menyembuhkan diri. Kita mau belajar dipakai oleh Allah. Karena kita ingin kasih Allah itu ada dalam hidup kita mengalir bagi orang lain. Nah, ketika Anda membenci seseorang, Anda telah memberi sepotong hati Anda. Juga waktu, perhatian, serta pikiran Anda kepada orang tersebut. Saudara kalau melakukan hal itu ya, membenci dalam kepahitan gitu ya, saudara sebenarnya orang yang Anda tidak suka, orang yang Anda tidak mau, orang yang Anda nggak setuju itu, yang menimbulkan kegetiran, kepahitan, orang yang sukar itu, orang yang sulit itu. Sebenarnya kalau kita bicara ya, benci gitu, kepahitan namanya. Loh, saudara sedang memberikan kepada dia potongan hati Anda. Saudara sedang memberikan waktu Anda. Saudara sedang memberikan perhatian Anda untuk orang tersebut. Nah kan lucu saudara. Saudara sebenarnya
orang benci, orang kepahitan, orang iri, orang dengki, orang yang hidup dalam kepahitan hati yang sedemikian, itu kalau diteliti, itu nggak masuk akal. Kenapa? Kamu bilang benci, tapi kamu kasihin sepotong hatimu ke dia. Setengah hati kita kasih ke dia loh sebenarnya. Sadar nggak saudara? Saudara berikan waktu untuk memikirkan dia. Saudara berikan waktu buat dia. Saudara, aduh jengkel banget saya diperlakukan nggak adil. Ini orang nggak tahu diri bener. Buat saya dalam susah. Ini nggak memahami kesulitan di masa pandemi ini. Ini orang bicaranya. Ketika kita pikirkan itu, waktu kita pikirkan, kita memberikan setengah hati kita untuk orang itu. Kita memberikan waktu untuk orang itu. Kita memberi perhatian untuk orang itu. Kita memberi seluruh banyak hal tenaga. Dan saya mau berkata, katanya kepahitan ini. Kenapa kita nggak memberikan kepada Allah dan sehingga Allah mengalirkan kasih bagi orang tersebut? Udah, hatimu berikan kepada Allah. Saudara nggak sadar loh, waktu engkau kepahitan, engkau mikirin orang itu terus loh. Padahal dia nggak pikirin kita. Engkau kesel sama orang itu, engkau pikirin, engkau renungkan, engkau kasih hatimu, setiap saat muncul dia. Kesel, muncul dia di hatimu. Kesel, muncul dia hatimu. Lama-lama mau dibuang, gak kebuang-buang, kepikiran terus saudara. Nah yuk, ingat, hati yang penuh kepahitan, tidak ada tempat bagi kasih. Tutup pintu masa lalu, jangan buka pintu masa lalu. Alirkan pengampunan, itu demi kebaikan Anda. Saudara, kita akan lanjut besok. Saya tidak bisa sampai poin ketiga, karena waktu. Tapi besok kita lanjutkan poin kedua, ketiga, keempat. Semoga bisa cukup waktu untuk kita bahas. Amin. Tuhan berkati kita hidup di dalam kasih hari ini. Menaburkan kasih. Tuhan berkati kita.